Shalom Jemaat GB Citra Family. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah minggu ini. Sebelum itu, mari sama-sama kita simak pengumuman untuk sepekan ke depan. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama kami pada ibadah hari ini. Anda tentunya bukan orang asing. Apabila saudara belum memiliki tempat beribadah tetap, dengan sukacita kami mengundang saudara untuk datang ke ibadah selanjutnya. Ibadah Raya New Normal akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi. Kami menghimbau agar jemaat hadir tepat waktu karena pintu gereja akan ditutup pada pukul 8:10. Jemaat yang hadir wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh gereja. Kelas bimbingan pranikah akan dibuka kembali pada bulan Agustus. Kami menghimbau bagi para pasangan yang akan menikah agar dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Dalam upaya mengurangi penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau seluruh jemaat agar dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau menggunakan QR Code. QR Code dapat diakses melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Kegiatan gereja seperti komsel dan ibadah komisi masih belum dapat dilakukan di gedung gereja, namun masih dapat dilakukan secara online seiring melihat perkembangan kasus COVID-19. Pada bulan Agustus kita akan bersama-sama membahas mengenai gaya hidup mengasihi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama akan bersatu di dalam doa. Kami teringat Tuhan akan kasih setia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Dan oleh karena kasih setia itu Tuhan, kami ingin bersyukur. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Oleh karenanya Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati kami yang hari ini datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, Tuhan juga kiranya juga memberkati jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Karena kami percaya Tuhan, ibadah kami mengandung janji. Dan hari ini Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara besar terjadi di tengah-tengah kami, di dalam ibadah kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan, Allah kami yang penuh kasih, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh bertepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah untuk Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, COVID boleh menyerang kita di kanan, kiri, depan, belakang. Tapi kita percaya di dalam lindungan Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau Allah yang benar. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Haleluya. Engkau gunung batuku. Engkau kota bentengku. Tak akan kuragu, kau menjamin hidupku Tuhan. Engkau juru selamat kami. Haleluya.
batuku dan kau kota bentengku, tak akan ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Rambut tanganku Tuhan, angkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Jemaat Tuhan sama-sama katakan haleluya. Sekali lagi Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, amin. Yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang hidup, Dia Allah yang benar, Dia Tuhan yang care terhadap kita semua. Dia Allah yang adalah kasih, Dia Raja di atas segala raja. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pastikan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. GBI Citra 1, berikan sorak-sorai untuk Tuhan yang benar, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Kalau kami datang ke tempat ini Tuhan, kalau kami beribadah di rumah, itu semua karena rasa syukur kami terhadap Tuhan. Kami mengingat betapa Tuhan Allah yang Maha Kuasa mau mati buat kami semua, menjamin kehidupan kami di masa yang akan datang. Tetapi kami juga merasakan kasih setia Tuhan hari demi hari, selama penantian kami akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karenanya layaklah bagi kami semua, bahkan bagi seluruh bangsa di bumi ini, untuk sujud kepada Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang besar dan ajaib, Allah yang adil dan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Ini persembahan kami. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, dan pemerintahan untuk selama-lamanya bagi Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus, Anak Domba Allah, nama di atas segala nama, Tuhan yang berdaulat. Haleluya. Berdiri dan angkat tangan kita, sembah Raja kita. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sujud
Engkaulah satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Kami sanjung Engkau Tuhan di atas semesta ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh kasih dan anugerah-Mu yang besar yang melimpah atas hidup kami ini Tuhan. Kami masih boleh terus ada sampai saat ini dengan keadaan kami yang baik. Tuhan, terima kasih kami sudah datang menyembah. Saatnya Engkau berbicara kepada kami semua. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Firman-Mu yang mengingatkan setiap kami. Menegur setiap kami. Berikan kesembuhan bagi setiap kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang mendengarnya Tuhan Yesus. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk menjadi saluran penyampaian firman Tuhan yang hidup itu. Makasih Tuhan Yesus. Dan kami siap. Kami siap untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Dan juga kepada jemaat yang tidak bisa hadir, yang berada di rumah. Tema bulan ini tetap pada gaya hidup mengasihi. Mari kita baca kitab Injil kita di Yohanes 13. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Perikopnya adalah perintah baru. Ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Ayat 34. Nah, ayat kita pada bulan ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Isi pasal 13 ini menjelaskan bagaimana dari ayat yang pertama itu tentang kerendahan hati Kristus. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Di ayat 1. Dan garis besar pada pasal 13 ini, ayat 18, Yesus juga menubuatkan dan menunjukkan kepada Yohanes dengan sebuah tanda bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Dan di ayat 31, Yesus memerintahkan mereka untuk saling mengasihi.
Dan di ayat 36 dari pasal 13 ini Yesus memperingatkan Petrus tentang penyangkalannya. Jadi percakapan Yesus pada saat itu ya sampai pada ayat 14 pasal 14 merupakan percakapan Yesus dengan murid-muridnya di meja makan perjamuan pada saat itu. Dan saat perjamuan selesai, Yudas pun pergi. Yesus di situ tetap berbincang-bincang. Ditekankan di ayat 34, ada perintah yang diberikan kepada murid-muridnya. Itu perintah untuk saling mengasihi. Kenapa ini ditekankan sangat penting? Perintah sangat mengasihi. Saling mengasihi. Karena Yesus tahu dari perbuatan-perbuatan setiap orang-orang dan bahkan muridnya yang sudah mengikut Yesus begitu lama, tapi kasihnya itu hanya pura-pura. Apa yang sudah diajarkan oleh murid-muridnya itu tidak dilakukan sepenuhnya. Jelas di sini perbuatan Yesus tentang Yudas Iskariot. Yudaslah yang mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Yesus tahu itu. Kenapa Yudas bisa mengkhianati Yesus? Yudas tidak mengasihi. Orang yang kelihatannya begitu setia, sama seperti Petrus murid Yesus. Dia sempat menyangkal Tuhan Yesus, tapi tidak sampai mengkhianati seperti Yudas. Makanya di sini penting Yesus mengingatkan kepada murid-murid dan kepada kita semua yang hadir. Perintah yaitu di ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini perintah yang Yesus berikan, katakan kepada kita semua. Saling mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi kalau kita tidak mengasihi Yesus? Apa buktinya kita mengasihi Yesus? Dan bagaimana kita bisa mengasihi Yesus? Sudah jelas-jelas murid-murid Yesus juga ada yang mengkhianati Yesus. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Amin. Barang siapa yang memegang perintahku. Siapa saja yang memegang perintah, ketetapan dan peraturan hukum Tuhan itu, dia adalah yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan terlebih daripada itu harus melakukannya. Apa perintah Kristus bagi kita semua? Matius 22 ayat 37 sampai 39 ini jelas sekali. Karena kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 22 ayat 37.
sampai 39. Jawab Yesus kepadanya. Waktu itu muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan ini jawabnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita? Dan bagi orang-orang yang belum melakukan ini, makanya hidupnya kan setengah-setengah. Dan yang lebih tragis lagi, ya kehidupan seperti Yudas. Tapi beda dengan Petrus, murid Yesus. Karena dia bertobat dan berbalik. Sempat menyangkal Tuhan Yesus. Dan selagi kita masih ada kesempatan untuk hidup, sampai saat ini, kita berbalik yuk. Gaya hidup mengasihi. Mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Gitu? Mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi di sini perintah Tuhan Yesus ini sangat-sangat penting sekali. Sampai di ayat 34 sampai 35, kata mengasihi itu sampai dituliskan di situ 4 kali. Agapau, ya, mengasihi. Berarti ini sangat-sangat penting sekali. Karena Tuhan Yesus tahu, ya. Tuhan Yesus tahu kelemahan dari kita. Tuhan Yesus tahu kelemahan dari murid-muridnya. Kenapa mereka bisa melakukan itu kepada Tuhan Yesus? Karena tidak adanya kasih itu. Sehingga Yudas mengkhianat dan Petrus menyangkal Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau kita saling mengasihi itu, jangan membuat orang itu ya menjadi celaka. Ada orang saking mengasihinya sampai membuat orang yang dikasihi itu nggak tahu diri, keenakan. Ketika ada orang mengasihi tapi tidak mendidik orang yang dikasihi itu, akhirnya orang yang dikasihi itu merasa enak, nyaman. Ya. Dan akhirnya hidupnya tidak bisa bertanggung jawab. Karena selalu apa? Selalu menerima dan menerima. Kasih itu identik dengan memberi, bukan menerima. Sama Allah telah mengasihi kita. Dia telah memberikan anak yang tunggal itu, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Memberi. Allah itu memberi anaknya Tuhan Yesus. Anaknya yang tunggal kepada kita orang yang berdosa supaya kita diselamatkan. Bukan meminta. Tapi dia memberi. Namanya sudah kasih. Kasih dah. Ya. Mana kasih dah? Enggak ada. Kasih artinya memberi. Amin. Kasih itu memberi. Hendaklah kasih kita sungguh-sungguh tidak berpura-pura. Dan kebanyakan manusia zaman sekarang ini kasihnya itu berpura-pura. Yuk kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 18. Bagaimana kita melakukan tindakan kasih itu.
1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Perbuatan. Ini jangan dilupakan. Perbuatan apa? Dan dalam kebenaran. Itu juga penting. Perbuatan dalam kebenaran. Jadi saya katakan tadi, mengasihi itu jangan sampai orang yang menerima itu terbuai. Keenakan, terlalu nyaman, apa-apa minta. Karena kita mengasihi. Akhirnya orang yang kita kasih itu selalu menuntut dan menuntut. Itu tidak mendidik. Tapi perintah Yesus saling mengasihi. Yaitu saling memberi. Kita mengasihi, kita memberi. Orang yang dikasih juga mengasihi, saling memberi. Ini yang sering kita lakukan. Kita hanya pandai dan pintar di mulut dan lidah kita saja. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, akal, budi, dengan kekuatan kita? Itu hanya kita lakukan di dalam pujian. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, perbuatan kita sehari-hari, apakah kita sudah melakukannya? Apa yang kita lakukan? Yaitu perintahnya. Hukumnya itu yang harus kita lakukan. Kejadian viral pada bulan kemarin yaitu seorang anak, ya, saya lihat seorang anak kecil. Coba slide-nya kasih lihat. Ini terjadi di luar negeri, di Amerika. Namanya Bridge Walker. Wah, anak kecil ini ganteng, ya. Sudah pernah baca berita ini? Ya. Yang pernah baca, yang ngangguk-ngangguk itu yang biasa medsos nih. Tahu dia. Saya baca ini kagum saya. Kok masih ada di zaman sekarang ini, zaman seperti ini, yang kasih semakin dingin. Ada seorang kakak yang mati, yang rela mati untuk demi adiknya. Dia rela. Luar biasa. Jadi kejadiannya si Walker ini bersama adiknya jalan-jalan. Dia umur 6 tahun. Usia 6 tahun. Bermainlah ke tetangga. Bermain ke tetangga, tetangganya itu ada anjing. Ya. Di situ tetangganya, temannya itu bilang, hati-hati lu, anjing saya galak ya. Tahu tiba-tiba kenapa? Terjadilah penyerangan anjing itu kepada adiknya. Tapi melihat adiknya diserang itu dengan anjing, kakaknya si Walker ini tidak tinggal diam. Spontan dia, langsung dia menghadang anjing itu. Dia membela adiknya. Ada apa yang terjadi? Akhirnya si Walker ini yang diserang, bukan adiknya. Ketika anjingnya itu menyerang, dia mencabik-cabik mukanya. Wow, anjing seperti itu. Dia bilang, adik kau pergi katanya. Adiknya selamat. Akhirnya si Walker ini luka parah. Coba kasih lihat. Ya. 90 jahitan. Mukanya dari ganteng-ganteng sekarang jadi begitu. Itu mengakibatkan cacat nih. Cacat seumur hidup. Dan apa yang ditanya ketika dia
membela adiknya. Yang dia jawab hanya singkat saja. Dijawab begini, jika seorang harus mati, saya pikir itu harusnya saya. Wow, luar biasa. Di zaman sekarang masih ada anak kecil usia 6 tahun yang masih pikiran masih polos itu membela, menyelamatkan adiknya dari serangan anjing. Bisa mati nggak tuh adik? Bisa saja. Tapi dia bergelut dengan anjing itu, akhirnya pemilik rumah memisahkan juga, melerai sampai untungnya cuman mukanya aja babak bonyok seperti itu ya. Kasih lihat lagi gambarnya. Nah, itu perbedaan dulu dan sekarang. Cakep anaknya. Sekarang untung bagus nggak kena matanya. Ini sang bibi itu dia membagikan kisah ini di Instagram, ya. Kan sekarang medsos kan paling cepat tersebar lewat Instagram lah, YouTube seperti itu. Ya enggak lah di situ. Dan apa dari respon, justru respon dari beberapa aktor film Avengers. Oh, dia bilang di situ bibinya ini ada pahlawan baru. This Walker namanya. Respon aktor-aktor bintang film itu luar biasa kepada si Walker. Dan menyemangati kembali ya, perjuangan Walker menyelamatkan adiknya itu tidak sia-sia. Dia dihiburkan oleh aktor-aktor. Luar biasa. Ini loh, orang badannya kurus, kecil, mukanya udah ini agak sembuh ya. Tapi dia dikasih piagam WBC gitu. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, padahal zaman sekarang itu kasih sudah semakin tinggi. Kasih mulai dipudarkan oleh dunia ini. Ya, dan kita rasakan sekarang ini. Ya. Kalau dulu orang beribadah ke gereja karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Tapi dengan keadaan dunia sekarang ini, coba kalau kita melihat. Kalau kita dulu datang ke gereja dibilang wow, datang beribadah dibilang orang saleh. Tapi kalau kita mau sekarang kalau mau beribadah, kalau kita udah usia 60 tahun, waduh, dibilang bukan orang saleh. Lu salah lu ke gereja. Ribet ya. Karena dunia ini sudah memutarbalikkan dari kasih itu sendiri. Kasih itulah yang membuat iman kita semakin kuat. Ya. Terus bertumbuh di dalam kasih itu. Makin hari semakin kuat. Tapi sekarang diputar balik. Imun yang harus lebih kuat daripada iman. Kalau enggak kita tewas. Mengerikan kan? Sudah dibalik dunia ini. Kalau orang bersin dulu, aji begitu. Panjang umur, sehat-sehat gitu ya. Kebiasaan gitu sekarang. Coba kalau sekarang bersin. Penyakitan. Jauh-jauh. Bahaya. Beda dengan zaman dulu dan sekarang. Dulu kita dipersatukan dengan indah. Dalam setiap ibadah-ibadah kita, pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya kan? Kita dulu bersatu, kita kuat. Bersatu, kita teguh. Sekarang kalau kita mau bersatu, waduh, kita bisa runtuh. Jangan deket-deket lu, sono jauh-jauh. Diputar. Fakta itu. Kalau kita dulu mengasihi sesama kita, kita bisa besuk. Bisa datang ya. Ke rumahnya, kita bisa bertamu, kita saling mendoakan gitu ya. Selo, sapa, apa kabar gitu ya. Deman sekali. Tapi sekarang kalau kita mau datang bertamu, diusir.
Iya, diusir kita. Bahkan kalau kita mau bertamu dulu kita nggak pakai permisi lagi, langsung aja datang begitu kan. Kalau sekarang mesti janjian dulu ya, appointment dulu. Lu udah karantina belum lu? Wih. Pada takut semuanya. Itu kasih lu. Kita datang karena ada rasa rindu, rasa kangen. Seperti itu. Tapi sekarang, wah, jangan main langsung nyelonong aja masuk ke rumah orang, diusir kita. Apalagi kita belum cuci tangan, cuci kaki, bersih-bersih, mandi, dan keramas. Nah kita ke gereja aja mesti cuci tangan. Dulu kita melampiaskan kasih kita, saling berjabat tangan, berpelukan. Haleluya. Wah, cipika-cipiki. Sekarang jauh-jauh. Ini perubahan zaman ini sudah membuat kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu saling mengasihi, dibuat sedemikian rupa. Ini kalau kita lakukan terus seperti ini, itu membahayakan juga ya. Kebiasaan adat kita datang. Kabar, aduh kangen, rindu udah lama gak ketemu. Gimana kabar boy? Aduh kangen pelukan. Sekarang, wah jangan pelukan, boro-boro pelukan. Jauh. Salam juga pakai salam ini, atau salam begini. Salam sehati ya. Karena dunia ini. Mana-mana kalau kita ketemu, kita lepaskan senyum. Memberikan senyum. Sekarang kita mau senyum juga susah. Kecuali kalau yang gambarnya begitu ya. Karena ketutup masker. Serba susah sekarang. Kita menyatakan kasih kita lewat senyum gitu kan. Enak kan? Senyum lu dia ramah. Baik. Sekarang kita senyum gak senyum sama aja. Sama aja. Lu mau senyum kayak mau cemberut, mau bagaimana bibirnya bentuknya mau ke bawah, mau ke atas, enggak kelihatan bedanya. Iya kan? Saya sekarang kalau lihat Bapak Ibu di tempat ini yang lagi melototin, lagi senyum, Bapak lagi cibirin, saya juga nggak tahu. Bapak Ibu bisa lihat saya, karena saya nggak pakai masker. Kita sering membagikan senyum kepada, sekarang apa? Bagiin masker. Haleluya. Bukan bagi senyum, bagi masker. Supaya apa? Tutup pintu senyummu. Gitu. Tapi sekarang kita kalau mau senyum makanya buka aja begitu ya. Baru tutup lagi begitu. Dulu kalau orang kangen ya menghormati orang tua, dia bisa datang berkunjung. Besuk orang tuanya nan jauh di kampung sana. Sekarang kalau dia membesuk itu penderitaan buat keluarga dia. Mengerikan sekali. Kalau dulu cuci tangan untuk makan ya. Mau makan, yuk cuci tangan dulu dong, baru makan. Kan kita udah cuci tangan tapi nggak dikasih makan. Banyak cuci tangannya tapi nggak dikasih makan. Inilah yang membuat kasih manusia kepada sesamanya semakin jauh. Ini yang dunia lakukan kepada kita. Makanya terus harus kita kumandangkan saling mengasihi dan saling mengasihi. Ini lebih penting ya. Karena kalau tidak, terus lama-lama kita lebih mengasihi diri kita sendiri. Dunia ini sudah berubah. Tetapi ada satu yang tidak berubah. Yaitu Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, selama-lama. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lewat keadaan dunia sekarang ini jangan kita membuat kita itu kehilangan kasih. Saling mengasihi. Justru lewat kejadian-kejadian seperti ini kita lebih lagi mengasihi. Karena kita sedang diuji.
Apakah kita masih terus mengasihi dan saling mengasihi? Apakah kita hanya melakukan di bibir saja? Mari sekarang kita mau bangkit, buktikan kasih Tuhan Yesus itu ada pada kita. Dan kita berikan kasih itu kepada sesama kita. Saling mengasihi. Jangan pernah mau dikecohkan dengan situasi dunia saat ini. Apapun yang terjadi sekarang di dunia ini. Jangan kita mau dikecohkan. Karena kasih itu lebih besar daripada dunia ini. Kasih itulah yang mengalahkan keadaan dunia ini. Kasih itu tidak boleh padam. Kasih itu harus terus berkobar-kobar. Makanya ini penting untuk generasi-generasi anak muda sekarang. Ya. Orang tuamu sudah menyatakan kasihmu kepada kamu, kepada anak-anak muda. Sejak dari dalam kandungan sampai besar. Ini penting untuk generasi-generasi yang akan datang. Sesuai dengan tema besar kita yaitu generasi ya. Generasi penerus kita. Anak muda, ingat. Kalian yang masih muda. Khusus yang jomblo-jomblo. Ya. Kalau kalian cari jodoh itu jangan karena kasihan. Nah, beda. Kasih dengan kasihan tambahan belakangnya itu beda. Yang sedang pacaran atau yang sedang nyari. Ini penting. Untuk kita menerapkan dalam kehidupan kita. Menjalankan, melakukan firman Tuhan. Kenapa saya katakan? Jangan cari jodoh karena kasihan. Ingat, yang masih dalam tahap pacaran ini momen di mana Anda mencari pasangan untuk jenjang berikutnya. Yaitu untuk menikah dan untuk berkeluarga. Ini penting. Ini penting. Momen yang sakral ini untuk menentukan akan melanjutkan pernikahanmu atau tidak. Inilah keputusan. Pacaran bukan hanya untuk mencari lawan jenis. Ya. Bahkan sangat berbahaya sekali. Hubungan seks sebelum menikah itu banyak dilakukan. Ngeri. Dengan alasan aku mencintaimu, aku mengasihimu, babe, darling. Dikasihlah segala-galanya. Dengan janji-janji muluk. Gak apa-apa lah. Ya kan? Aku kan ini cius. Akulah pasangan hidupmu sampai mati. Ini belum nikah. Udah janji-janji gombal. Kan aku mengasihimu dengan setulus hati. Jadi kalau apapun, kalau orang yang mengasihi itu kan, dengarkan. Ya, identik dengan memberi. Berilah keperawananmu dan keperjakaanmu kepadaku. Karena aku mengasihimu. Wah, ambiar. Kalau orang yang mengasihi itu adalah orang yang melindungi, bukan menghancurkan.
Dia rela memberikan segalanya. Yang terbaik itu mengasihi. Tapi bukan hal-hal yang tidak kudus. Makanya lakukan dan dalam kebenaran itu. Saya katakan kepada anak-anak muda, lebih baik terlambat menikah daripada nyesal seumur hidup. Ya. Dan banyak kita tahu bahwa anak-anak Tuhan pun sekarang banyak yang bercerai. Kenapa? Padahal sudah janji pernikahan itu sakral. Itu komitmen di hadapan Tuhan. Itu janji nikah. Jangan main-main. Aku mengasihimu. Ya. Tapi begitu jalan beberapa tahun, hubungannya sudah mulai kacau. Lebih baik terlambat menikah daripada cepat menikah tapi bercerai. Karena nggak seimbang, ya, karena tidak seimbang pernikahan kita. Iman, pola pikir kita dan fisik dan lain-lain itu. Ini bahaya. Akhirnya kita menikah, berumah tangga dalam kemunafikan kita. Dan bahkan mungkin lebih baik tidak usah menikah sekalipun. Kalau cinta kita tidak tulus. Bagaimana kehidupan kita dulu harus dibuktikan. Sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Melakukan kehendak firman Tuhan. Karena kita tahu prinsip pernikahan di dalam Kristen itu anti perceraian. Amin. Anti perceraian. Kalau sekarang orang dengan mudah bercerai, ya sudah tidak menjalankan amanat perintah, ketetapan daripada Tuhan itu. Untuk saling mengasihi. Kasihnya itu hanya berpura-pura. Hanya kemunafikan saja di dalam hidup. Karena prinsip pernikahan itu sakral, suci, agung. Maka Yesus hadir dalam pernikahan di Kana itu. Kalau pernikahan itu tidak penting juga ngapain hadir juga ya. Karena pernikahan itu mandat dari Tuhan sendiri. Inisiatif dari Allah sendiri. Makanya ketika Adam hidup sendiri, Tuhan Yesus yang menciptakan Hawa untuk mendampingi Adam. Dan pernikahan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya hanya maut yang dapat memisahkan. Jangan main-main. Jadi apakah benar-benar kita cinta pada pasangan kita atau hanya mengasihi atau hanya kasihan? Kita harus pikirkan. Jangan main-main ya sekarang. Karena ini generasi loh, generasi kita ke depan. Harus bedakan. Yang mana mencintai dan yang mana kasihan. Kalau cinta itu ada unsur nafsunya. Kalau kasihan itu enggak ada. Kalau ada mah, namanya bukan kasihan itu. Ngancuri. Ya toh? Bagaimana kalau pernikahan itu tidak ada unsur cintanya? Baru jalan berapa tahun udah nggak nafsu. Erosnya udah nggak ada. Gitu ya. Wah. Berbahaya sekali.
Jadi untuk anak muda yang masih jomblo atau yang masih dalam tahap pacaran, karena tahun ini dan tahun depan ini saya lihat anak-anak muda di tempat ini nih banyak sekali yang akan menikah. Ya, ada beberapa pasangan, Ini pegangan buat kita memasuki keluarga baru. Kalau masih nekat lakukan itu karena kasihan menikah, siap-siap aja nanti. Ya, dapat masalah dalam rumah tangga. Nanti dapat masalah dalam rumah tangga, baru datang ke Pak Pendeta, benar ya kata Pak Pendeta. Dulu memang saya menikah itu karena kasihan. Daripada pacaran lama-lama nggak dikawinin kan kasihan Pak Pendeta. Orang yang terus nekat dalam melanjutkan pernikahan dalam kasihan ini pasti tidak ada perkembangan dalam keluarganya, baik rohani juga. Ingat, pegang kasih itu. Jangan sampai kasih itu menjadi tinggi. Dan kita jelas pagi hari ini kalau kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, bukan hanya untuk enak didengar telinga, tapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini untuk membentuk kita, untuk mengingatkan kita kembali. Mungkin kasih kita yang sudah dingin, semakin pudar kembali kasih itu ada pada kita. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari. Mari. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Dia berikan teladan apa bagi kita? Tuhan Yesuslah sumber kasih itu. Hanya di dalam Dialah kasih itu. Kasih yang terbesar. Tidak ada kasih yang sepertimu Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam kasih itu Engkau merendahkan dirimu ya Tuhan. Engkau berkorban. Dan Engkaulah Tuhan yang memberikan nyawamu untuk menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Lebih sungguh. Karena Engkau Tuhan yang mengasihi lebih dulu. Amin. Mengasihi
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih kita kepada Tuhan dan sesama tidak akan menjadi dingin. Karena kita tahu banyak orang akan semakin berkurang kasihnya karena kejahatan semakin bertambah-tambah. Dunia tidak semakin baik, tapi kami masih boleh hidup karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu biarlah kasih yang telah kita terima terlebih dahulu dari Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami boleh pancarkan kasih itu untuk dunia yang semakin jahat. Dan kasih itu menjadikan gaya hidup untuk kami lebih saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang, mari arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kasih. Angkat kedua tangan kita. Haleluya. Biarlah pencurahan kasih-Mu terus ada dalam hidup kami, ya Tuhan. Janganlah biarkan kami kasih itu semakin hari semakin dingin. Terus Tuhan curahkan kasih-Mu. Kasih yang mengasihi sesama, yang mengasihi Tuhan. Ubahkan kehidupan kami dari gaya hidup kami yang lama Tuhan. Mungkin kasih kami sudah semakin dingin. Tapi hari ini kami boleh menerima kasih yang besar itu. Untuk kami menjalani kehidupan kami, menjadikan gaya hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami pulang, biarlah berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Haleluya. Kami juga berdoa untuk sebentar persembahan yang kami bawa ya Tuhan. Baik melalui bank maupun secara tunai. Berkati persembahan kami untuk berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Sekarang kami mau tinggalkan tempat ini, biarlah Tuhan memberkati setiap kami Bapa. Setiap persoalan kami ada jalan keluar, sakit penyakit kami ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, tetap mengangkat tangan dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu dengan kekuatan, Tuhan memberkatimu dengan kesehatan, Tuhan memberkatimu dengan kecakapan untuk menanggung segala perkara. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Apapun yang dilakukan tanganmu dengan hati takut akan Tuhan, dibuat menjadi berhasil. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan bawalah serta berkat dari Bapa di surga, limpah rahmat kasih setia di dalam pengasihan putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Bapa terima kasih.
selesai. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.